Saya merupakan salah satu pria yang menyukai tanaman hias yang ada di kampung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Catatan Ena. Dan di video kali ini Catatan Ena hanya bakalan mereview ya, bagaimana cara penataan terasnya ataupun di halaman ya. Meskipun keadaannya sangat sederhana, namun dengan keberadaan tanaman hias yang cukup tertata rapi ya, dan juga jenisnya berbeda-beda ya. Meskipun tidak ada tanaman hias yang mahal, namun ketika tanaman hiu di packing dengan cara yang baik, itu juga akan menjadi pemandangan yang cukup menyenangkan. Dan sekarang saya bakalan mulai dari depan ya. Di sini terdapat tanaman anthurium jenis flamingo. Nah, di sini saya menggunakan pot dengan warna yang sama ya, dan ini adalah anthurium mini ya, ataupun yang disebut dengan anthurium Mickey Mouse. Memakai pot dengan warna putih yang sama sehingga sedikit menambah keindahan ya, ataupun keserasian pada tanaman tersebut. Dan kemudian di bagian belakang sini saya tanam tanaman peslili. Karena warna bunga putihnya dengan warna hijaunya, daunnya itu akan memberikan kesegaran tersendiri ya. Dan kenapa saya taruh tanaman anthurium flamingo ini di bagian depan? Karena tanaman flamingo ini tidak begitu rimbun dan ukurannya juga tidak terlalu besar ya, sehingga tidak menghalangi keindahan tanaman peslili tersebut. Dan kemudian di bagian sampingnya di sini saya taruh beberapa tanaman yang ukurannya cukup besar ya. Ada puring, kemudian ada berlemak ya, ataupun Philodendron Brickele. Kemudian di sini juga ada tanaman pilo, ada anthurium pedatum, kemudian ada tanaman anthurium crystallium magnificum, kemudian ada tanaman waru variegata dengan warna coraknya ya, yang cantik ya. Kemudian ada tanaman Divenbasia. Divenbasia ada yang sebutnya tisu, ada juga yang sebutnya white flame. Dan memang untuk pemberian nama ya terhadap tanaman Divenbasia itu kadang memang sedikit susah ya, karena tanaman Divenbasia itu memiliki corak warna yang hanya warna hijau, putih tulang ataupun putih, ataupun warna silver. Yang membedakan hanyalah corak-corak pada bagian tertentu ya, seperti ini white Etna ya, ini memiliki warna juga sama sebenarnya dengan white flame, cuman peletakan warnanya yang berbeda. Tapi warna-warna yang terdapat pada tanaman white Etna ataupun white flame itu sebenarnya sama. Dan di sini akan menjadi pemandangan indah ya. Dan saya merupakan salah satu
pria yang menyukai tanaman hias yang ada di kampung saya. Karena memang secara umum untuk mencintai ataupun yang menyukai tanaman hias itu kebanyakan itu adalah perempuan ya. Dan di sini juga ada beberapa jenis tanaman keladi. Untuk penempatannya sendiri saya taruh di bagian yang teduh ya. Dan kemudian di bagian emperan samping saya kasih tanaman begonia silverwing dengan begonia rek. Ini ada balutan warna antara silver dengan hijau ya. Yang dominan adalah warna hijaunya. Kemudian di sini saya juga cukup telaten ya untuk memperbanyak tanaman hias saya. Dan bagaimana agar saya mempunyai tanaman hias yang banyak. Di sini untuk tanaman aglonema saya melakukannya dengan cara stek batang pada tanaman aglonema. Kemudian di sini juga ada begonia katedral, ada begonia star ya, begonia bintang. Dan di sini ada lahan yang kosong, maka saya memanfaatkan untuk menanam beberapa tanaman. Ada keladi, ada episia ya, kemudian ada tanaman hipotes putih. Dan ini merupakan bibit dari tanaman Colocasia heterochroma. Ini sudah mulai nampak pada muncul ya, pada tumbuh. Dan kemudian di sini juga ada hasil stek dari tanaman mawar baby rose. Di sini ya. Di sini saya juga melakukan perbanyakan. Sudah mulai muncul tunas baru. Ini adalah aglonema jenis bikro ya. Dan bikroi mutasi, karena memang untuk mendapatkan tanaman jenis bikroi ini ketika di desa itu sangat mudah ya. Dan kemudian saya pindah di bagian sampingnya lagi. Di sini juga ada Divenbasia salju. Ini hampir sama seperti Divenbasia candi ya. Warnanya cuma untuk bagian Divenbasia salju ini di bagian tepinya ini terdapat warna putih di bagian tepi daunnya. Tapi ketika tanaman hias Divenbasia candi itu tidak memilikinya. Dan pada Divenbasia candi biasanya itu akan memunculkan anakan-anakan baru ataupun tunas itu pada bagian batang-batangnya, sehingga disebut dengan Divenbasia candi. Kemudian di sampingnya saya taruh beberapa tanaman bougainville ya. Dan ada bunga marigold, atau orang kampung sebutnya ini adalah tanaman kenikir ya. Kemudian ada anthurium pedang juga.
Ini ada Begonia Silverwing, kemudian ada Divenbasia Boware Tiger, kemudian ada Aglonema Emerald Bay, dan ada Aglonema nitidum, ada Flamingo ya, Anthurium Flamingo, Mickey Mouse, kemudian ada bunga mawar, dan ada tanaman Amaryllis. Dan di sini terdapat beberapa jenis tanaman, ini baru saya tanam, jadi masih saya pisahkan, masih saya packing pakai polybag ya, karena memang belum mulai tampak indah. Ada Calathea Yellow Fusion ya, ada Ornata juga, ada Silverback, ada Calathea Sentosa, ada Meranti Bali, dan di sini juga terdapat Philodendron Lemon Lime. Dan menariknya ketika memperbanyak tanaman Philodendron Lemon Lime ini, ketika dilakukan pemangkasan ya pada bagian batangnya, maka tanaman tersebut itu akan menjadi lebih rimbun, karena bagian mata tunasnya itu akan memunculkan tunas yang baru ya. Namun ketika tanaman Philodendron di bagian pucuk ya, di bagian pucuknya saja yang dipangkas, maka ini tidak memunculkan tunas baru, hanya memunculkan satu tanaman yang baru saja hasil stekan tersebut. Dan demikian informasi dari catatan Ena ya, tentang mereview beberapa jenis tanaman hias. Yang intinya ketika tanaman hias jenis apapun, ketika di packing dengan cara yang bagus dan perawatan yang bagus, maka akan menghasilkan sesuatu yang bagus juga. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.